apa atau apa gitu. Organisasi nasional. Oke, Christopher. Satu lagi dong, satu lagi atau dua lagi deh. Dua lagi. Senat ya, oke, singkatannya oke. FK-nya Indonesia. Oke, bisa. Ada lagi? 1 menit deh, 1 menit. Ada 4 pembagian wilayahnya. Oke. Organisasi yang masuk kedokteran Indonesia, organisasi penyambung, mengadai seluruh BMFK. Oke. Oke, masih ada 30 detik lagi. Mengadai seluruh BMFK terakhir. Oke, udah ya. Oke, jadi sebenarnya benar semuanya itu benar. Terus kita dari SMKI di sini nggak punya patokan ya, mematok dari teman-teman buat menganggap SMK itu apa. Tapi kita akan mungkin kasih tahu infonya di SMK itu apa gitu. Oke, jadi apa itu ISMKI? Nah, jadi ISMKI itu kalau bisa dibilang adalah sebuah organisasi non-profit di mana di situ dia terdiri dari institusi-institusi yang mempunyai fakultas kedokteran di dalamnya, sehingga di situ dari fakultas kedokterannya tergabung atau nanti menjadi bagian dari ISMKI. Nah, ISMKI ini sendiri nanti juga akan dibagi dari beberapa wilayah, terus nanti juga di sini beberapa wilayah itu nanti akan dinaungi secara keorganisasian secara luasnya secara Indonesianya itu adalah dengan ISMKI nasional. Jadi ada ISMKI nasional, ada ISMKI wilayah. Nah, kalau di FK Unsur ini, FK UNS, dia ini tergabung di dalam ISMKI wilayah 3 di Regio Solo. Oke, jadi kalau sejarah sedikit ya, sejarah teman-teman terkait gimana sih dibentuknya ISMKI. Jadi awalnya tuh nggak ISMKI dulu. Jadi awalnya dibentuknya itu namanya IMKI, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia. IMKI ini, ya ini dilatar belakangi dulu oleh 6 mahasiswa dari Universitas Indonesia saat itu. Jadi 6 mahasiswa ini dialah yang menjadi pelopor terbentuknya dari IMKI ini. Kenapa sih? Kenapa mereka bisa tergerak membentuk IMKI yang cikal bakal SMKI? Karena dari ketika mereka karena mahasiswa ini mengikuti kegiatan ARMSA atau kegiatan perkumpulan meeting yang dilaksanakan dalam cakupan itu Asia. Asia di mana di situ nanti ada perwakilan dari masing-masing negara. Di situ isinya adalah fakultas kedokteran yang tergabung di masing-masing negara. Nah, di situ di Indonesia saat itu hanya diwakilkan oleh teman-teman dari UI. Jadi kita belum punya sebuah ikatan yang memang mengatasnamakan seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia atau mungkin IMKI atau SMK gitu ya, semacamnya. Nah, terus akhirnya setelah pulang nih dari RMSA, mereka sadar kenapa kok di Indonesia aja yang belum ada saat itu di kawasan Asia. Padahal di situ udah ada FK lain selain FK UI. Kenapa kita nggak buat sebuah ikatan yang dimana di sini bukan mengatasnamakan alma maternya aja. Contoh UI ya perwakilan Indonesia, tapi di situ kan dia masih nggak majemuk isinya. Jadi hanya dari homogen dari UI aja gitu. Makanya akhirnya dia konsolidasi sama fakultas kedokteran yang ada saat itu membentuk INKI melalui deklarasi Cimacah. Dengan ketua tadi, salah satunya 6 orang mahasiswa tadi, UI itu akhirnya ditunjuknya Biran Afandi. Nah, akhirnya dalam kurun waktu tahun 69 tadi sampai dengan 81, sepakat nih dari ISMKI pada tahun. Nah, ini jadi baru aja ISMKI juga berulang tahun yang ke-40 tahun, genap 40 tahun usianya. Oke, terus di sini ada beberapa bentuk bahwa keseriusan ISMKI nggak cuma hanya jadi organisasi yang mungkin nggak diakui baik dari pemerintah atau mungkin dari eh, bapaknya dari kita ya dokter gitu, Ikatan Dokter Indonesia atau orang tuanya kita kelak jadi dokter gitu ya. Kita sudah dapat pengakuan dari PBID, terus kemudian kita juga udah dapat pengakuan dari pemerintahan, itu dari Dikti ya. Terus ini alur komando.
Pasti teman-teman bingung. Kalau saya bilang sekarang nyampein, ngapain sih perlu tahu SMKI? Kira-kira hubungan antara ISMKI dengan FKWNS apa sih? Ada yang tahu nggak? Bisa di kolom chat deh. Ya, 1 menit deh. 30 detik ya, 30 detik, 30 detik. 30 detik. Kira-kira ada tahu nggak hubungan singkatnya ISMKI sama FKWNS? Kenapa kita terhubung? Ada yang tahu nggak? Jadi, kalau mau on mic juga bisa. Bisa banget. Langsung resign, langsung on mic aja. Atau kalau mungkin masih bingung-bingung, langsung di kolom chat aja. Takut semisal kalian nggak mau on mic gitu. Punya gambaran nggak? Bingung-bingung. Oke, Christopher mantap nih. Jawab terus dari tadi. Oke, untuk menyalurkan informasi dan yang musyawarah nasional SMP nanti mewakili aspirasi dari musyawarah wilayah salah satunya ada UNS. Oke, wah sudah detail ya dia. Siapa ini Innocentia Angelina. Sudah detail. Oke, kita tutup dulu, kita lanjut ya. Jadi kurang lebih tadi yang disampaikan dari Angelina sudah tepat. Jadi kita nih bisa lihat dua garis ya teman-teman ya. Kita lihat dua garis antara garis putus dengan garis yang nggak putus. Jadi ada Munas, kemudian ada Muswil, terus ada pengurus harian wilayah, ada pengurus harian nasional. Hubungannya SMKI dengan FKWNS ada sebenarnya ada dua, ada komando dengan koordinasi. Bedanya apa dan kenapa bisa komando? Padahal ya kita samakan dulu nih prinsipnya. Jadi di SMKI contoh saya mewakili SMKI ke FKWNS, contoh ke teman-teman atau ke ketua himpunannya atau ke kalau yang afiliasi kita kan himpunannya, ke ketua himpunannya bisa nggak saya misal ketua himpunan dari SMKI menyuruh atau mengharuskan dari FKWNS melakukan A. Nah itu nggak bisa saya kayak gitu. Dari pengurusnya atau kepengurusan ini nggak bisa seperti itu perlakuannya ke teman-teman, nggak bisa satu arah gitu ya, satu arah bahwa SMKI pengennya gini. Jadi kita dari pengurus itu sifatnya adalah koordinasi ke teman-teman FKWNS gitu ya. Nah kenapa bisa ada komando? Karena teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di bagian musyawarah nasional, musyawarah wilayah itu adalah garisnya komando. Nah, kenapa? Karena musyawarah wilayah dengan nasional ini adalah sifatnya nanti musyawarah mufakat. Sampai dengan kata mufakat, seperti yang kita tahu, mufakat berarti sudah kesepakatan semuanya. Semuanya udah sama dan kita merasa itu adalah keputusan kita bersama. Dan yang mutusin siapa? Ya teman-teman presiden BEM atau ketua himpunan yang mewakili instansi atau institusinya. Sehingga ini memang harus menjadi dasar tanggung jawab kita bahwa kita yang mutusin, kita yang harus melaksanain. Makanya ketika sudah berbicara Munas dan Muswil itu adalah menjadi keputusan tertinggi di SMKI. Kita mengacunya karena bukan dari saya yang mutusin di Munas hasilnya gini enggak, tapi dari teman-teman semua, sehingga itu harus ditaati dan ditanggung jawab bersama. Gitu. Makanya dua garis ini ke institusi adalah komando ketika itu berbicara Munas Muswil dan koordinasi ketika berbicaranya di luar itu. Gitu. Sudah benar tadi kurang lebihnya. Oke, kita lanjut ya. Anggota ISMKI. Nah, ini juga penting nih. Saya juga pengen nanya lagi, mungkin secara cepat aja ya. Mungkin 15 detik deh. 15 detik atau 20 detik kira-kira anggota ISMKI itu teman-teman sekarang yang ada di sini termasuk dari anggota ISMKI atau enggak? Gitu. Mungkin bisa dijawab iya atau enggak di kolom chat. Iya, iya. Oke. Sip. Iya. Oke, bisa. Oke, sip. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman semua di sini memang menjadi bagian dari ISMKI. Betul sekali, tepat sekali. Kira-kira bedanya apa sama orang-orang yang menjadi pengurus, kemudian dengan teman-teman semua di sini? Bedanya adalah sama, sepertinya konsepnya sama dengan keorganisasian di institusi atau di BEM atau di himpunannya. Jadi orang yang menjadi pengurus aktif di satu organisasi, contohnya di SMKI ya, itu dari kami atau dari saya gitu ya. Teman-teman semua di sini nggak menjadi pengurus itu tetap menjadi bagian dari SMKI.
dengan artian menjadi pengurus nonaktifnya. Nah, kira-kira punya tanggung jawab yang sama atau enggak? Pasti jelas beda. Karena teman-teman nggak dituntut, nggak diwajibkan buat melaksanakan kegiatan dari SMKI. Cuma dari teman-teman masih punya hak yang sama. Punya hak yang sama apa? Yaitu untuk menyuarakan suaranya, kemudian untuk memberikan ide, sumbangsih, pemikiran dan sebagainya itu tetap masih bisa. Gimana caranya ya? Caranya adalah yang mewakili dari institusi FKWNS ini siapa? Gitu. Semisal ketua himpunannya. Teman-teman bisa lah menyampaikan aspirasinya melalui ketua himpunannya atau teman-teman bisa ikuti yang isinya nanti akan ada evaluasi di situ sehingga atau ada kegiatan SMKI lain sehingga teman-teman bisa ikut turut andil dalam hal kegiatan SMKI. Nah, untuk tahun ini dengan sampai dengan detik ini sudah 89 institusi yang tergabung ke SMKI dengan dibagi beberapa wilayah. Nah, wilayah 3 itu kita terbagi di Regio Kalimantan, kemudian di Regio Jogja dan Regio Jawa Tengah. Nah, mungkin pembagiannya seperti yang ada di atas ini. Jawa Tengah itu ada regio apa aja? Regio Solo. Solo ada 2, UNS, UMS. Terus kemudian regio Semarang itu ada 5. Ada Undip, kemudian ada Unwahas, kemudian ada Misula, terus ada Unimu, terus ada Unika. Kemudian regio selanjutnya Purwokerto itu ada 2, Unsud dengan Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian selanjutnya ada di regio yaitu Jogja. Regio Jogja itu dia ada UGM, teman-teman sudah kenal, kemudian UII, Islam Indonesia, UKDW, Kristen Wacana, kemudian ada Ahmad Dahlan, kemudian yang terakhir ada Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan di regio Kalimantan nih yang cukup luas ya, itu ada Kalimantan Tengah, PR, Palangkaraya, kemudian Kalimantan Selatan ada Universitas Lambung Mangkurat, kemudian Kalimantan Timur ada Universitas Mullah Warman. Oke, itu. Jadi nggak semua dari bagian Kalimantan ini bagian dari SMK Wilayah 3. Jadi di bagian baratnya itu adalah kepemilikan dari SMKI Wilayah 2. Oke, bisa kita next. Struktur SMKI jadi agak sedikit berbeda mungkin ya. Sedikit berbeda. Jadi pengurus harian wilayah tertinggi di SMK itu adalah sekretaris wilayah. Mungkin kalau di instansi, di institusi kan ketua BEM, presbem, kahim gitu ya. Kalau di kita sekretaris wilayah. Uniknya, kenapa dinamakan sekretaris? Bukan ketua wilayah atau koordinator wilayah dan lain sebagainya ya. Karena sifatnya di sini tadi, kita koordinasi bukan menyuruh atau sifatnya mutlak memandoi. Kalau di kahim, kemudian di instansi pasti sifatnya adalah ketua ketua BEM atau gubernur BEM atau presiden karena sifatnya dia mutlak komando gitu ya. Ada juga koordinasinya pastinya. Cuma kalau di kita koordinasi yang mengkomandoi adalah hasil dari Munas dan Musbilnya sehingga kita lebih sifatnya tuh seperti membantu ya atau ya sekretaris tuh ya yang membantu kan ya. Namanya sekretaris nggak mungkin dia nyuruh atau gimana gitu. Nah makanya dia disebutnya sekurian. Kemudian untuk majelis pertimbangannya itu MPA, kita ada bendahara sekretaris sama kayak umumnya di institusi. Kemudian wakil, kalau kita di wakil ada 3. Kita ada di bidang project development atau pengembangan project atau kegiatan, ada di bagian internal VRCI, kalau VRCPD tadi pengembangan project, kemudian ada assessment atau penilaian pengembangan dari penilaian dari SMKI-nya itu ada VRCA. Bidangnya pun kita ada 6. Ada LD, ada MEP, HPS, ICT, CI, dan FP. Oke, terus, nah lanjut ke bidang SMKI. LD ini mungkin kalau di institusi ya, kalau teman-teman sudah mulai dikenalkan terkait dengan bidang-bidang yang ada di institusi, itu adalah PSDM, pengembangan sumber daya manusianya, PSDM. LD sama dengan PSDM karena LD ini nanti arah geraknya sama dengan PSDM. Jadi terkait dengan kaderisasi dan capacity building atau membangun kapasitas dari kader-kadernya atau orang-orang yang ada di SMKI dan mahasiswanya. Nanti ada kegiatan yang melibatkan di luar dari pengurus harian, itu teman-teman mahasiswa yang juga bisa ikut. So, ada CI, ini sama dengan pengabdian masyarakat atau penas di institusi. Di sini ya, balik lagi ke Tridharma perguruan tinggi terkait dengan pengabdian. Kemudian FP, kalau di institusi seperti dana usaha ya, dana usaha atau kewirausahaan atau apapun itu menyebutnya di sini untuk mencari sumber dana dari SMKI. Karena
kita juga masih butuh terkait dengan sumber dana tersebut. ICT sama dengan Medcom atau media komunikasi atau hubungan informasi komunikasi atau apapun itu di institusi menyebutnya. Di sini ya untuk pengelolaan media sosial di SMKI. Terus MIP pendidikan profesi kalau di institusi, Penpro. Terus kalau public relation di sini uh, adanya di nasional, di SMKI nasional, di sini ngapain aja PR ini? PR ini lebih untuk menghubungkan sebagai narahubung ISMKI dengan relasi-relasi di dunia, relasi eksternal. Contoh dengan Kemenkes kan undang sama BPJS sama Kemenkes. Kemarin terakhir baru-baru ini dengan DPR untuk membahas soal kebijakan Permenkesnya. Di situ juga ada kebijakan-kebijakan lain yang menjadi sumbangsi dari SMKI atas hasil kajian dan hasil survei dengan mahasiswa kedokteran waktu itu. Kemudian ada HPS, di sini terkait kajian. Kalau di institusi itu kastrat namanya, kastrat kajian strategi advokasi. Terus IA ini terkait penjembatan untuk internasionalisasi atau exchange. Kemudian selanjutnya di sini ada Badan Kelengkapan ISMKI. Badan Kelengkapan ISMKI itu adalah contohnya ya, kalau di institusi, kalau bisa saya gambarkan seperti BSO, Badan Semi Otonom. Jadi dia masih bagian dari BEM atau himpunannya, tapi dia punya otonomi sendiri untuk menjalankan dari kegiatannya gitu. Jadi contoh di sini kita ada BAPIN, itu Badan Analisis dan Pengembangan Ilmiah Nasional, dengan berbagai kegiatannya, seperti nanti ada pelatihan untuk ilmiahnya itu apa namanya, terus juga ada Jurnal Ilmiah Kedokteran Indonesia atau JIMKI. Teman-teman bisa akses itu di media sosial Bapin SMKI. Di Instagram klik aja Bapin SMKI gitu. Nanti di bagian bio-nya ada tulisannya. Oke, terus tadi kayaknya ada ya, ada di mana? Di pretestnya kalau nggak salah. Ini kita ulas sedikit. Mungkin postesnya nanti ada. Meeting di SMKI itu ada di nasional dan wilayah sebenarnya tarafnya ya. Meeting di nasional itu ada IMSS, Indonesian Medical Summit, ya Student Summit. Itu kegiatannya adalah di taraf nasional kalau ini. Jadi kegiatannya ada musyawarah kerja nasional dengan ada kegiatan musyawarah nasional. Musyawarah kerja untuk tahun yang akan datang dengan musyawarah nasional itu untuk laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh SMKI di tahun sebelumnya. Gitu. Terus ada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional SMKI. Itu kegiatan laporan pertanggungjawaban tengah tahun. Dengan sama namanya, kalau di IMSS kan ini Munas untuk tingkat nasional. Kemudian kalau Muswil, itu adalah untuk tingkat wilayah. Kalau Rakornas di nasional, Rakorwil di tingkat wilayah. Gitu. Tinggal diganti Nas dengan Wilnya aja. Sama kompetisi, ini yang dipegang oleh MIP. Di sini ada IMO, ya, Indonesian International Medical Olympiads. Di sini yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan sebentar lagi. Kemudian kalau di wilayah itu ada regional medical Olympiad. Jadi beda regional. Jadi ketika RMO yang dilakukan oleh SMKI wilayahnya yang dituju, kemudian IMO dilakukan oleh SMKI nasional dengan melibatkan seluruh fakultas kedokteran yang ada. Kemudian ini kegiatan Tamilnas, salah satu kegiatan dari Bapin, Badan Kelengkapan tadi. Kemudian ada SMI di sini berupa yang tim FK yang mungkin sekarang juga masih dikawal terus karena memang peningkatan FK itu sangat pesat ya. Gampangnya aja di di wilayah 3 tahun 2007 kita fakultas kedokterannya itu hanya ada 11. Jadi di tahun 2021 ini kita sudah ada 17 institusi. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun itu sudah nambah 6 fakultas kedokteran. Sekarang sudah tergabung di, anggap aja ya per tahunnya nambah satu gitu. Jadi cukup banyak gitu pertambahannya. Dan nggak diiringi sama kualitas yang sama gitu ya. Karena kan mengejar dari akreditasi dan semuanya juga butuh waktu gitu.
sama terkait dengan FK Unipa yang sempat divakumkan kegiatannya. Ini sehingga juga dibantu oleh teman-teman untuk mengaktifkan kembali. Dan kita ada sosial yaitu bulan bakti SMKI yang dari tahun ke tahun masih menjadi rekor muri terkait dengan kegiatan pengabdian terbesar yang dilakukan secara serentak. Capacity building, ini sebenarnya gampangannya ya, biar nggak susah teman-teman memahami capacity building apa, yaitu anggap aja pelatihan gitu. Pelatihan, contohnya ada LKMM, mungkin kalau di S juga ada LKMM, di kita ini berjenjang nanti. Ada di wilayah, ada di nasional, didahului oleh di lokal dulu, di institusinya. Kemudian ada kegiatan mahasiswa berprestasi SMKI. Jadi nanti akan ada bentuk award terkait dengan mahasiswa berprestasi di masing-masing wilayah secara luas ya ini untuk Indonesia. Bisa daftar teman-teman dengan berbagai pencapaiannya, achievementnya bisa di-apply ke SMKI ketika nanti sudah dibuka pendaftaran Mapresnya. Ini juga nanti akan menjadi satu kegiatan bergengsi juga di SMKI. Ada NMDP, National Multi Development, ini seperti bentuk pelatihan ya, pelatihan pengabdian, tapi ini nanti teman-teman bakal kenal teman-teman di seluruh Indonesia, soalnya delegasinya dari seluruh Indonesia. Sekolah TFT ini kalau teman-teman ingin jadi pembicara nih, contoh pembicara di FK-FK lain gitu, menjadi semisal nanti teman-teman punya kemampuan untuk menjadi pembicara. Nah, teman-teman bisa nih mengasah kegiatannya di TFT ini. Karena nanti hasil dari dari TFT ini akan direkomendasikan untuk menjadi pembicara. Contoh di FK UGM, kan ini masih jadi wilayah 3. Atau mungkin di FK UI. Kalau teman-teman punya jadi alumni TFT, pasti teman-teman nanti bisa punya kesempatan lebih buat ngisi di kegiatan yang ada di FK-FK lain. Karena teman-teman menjadi rekomendasi nanti untuk menjadi pembicara di situ. Terus ada School of Design atau pelatihan dalam hal desain. Terus ada School of Construct juga terkait dengan kajian dan advokasi. Teman-teman mau gimana cara cara membuat kajian, kemudian nanti gimana cara advokasi, gimana menyusun propaganda dan lain sebagainya. Terus untuk program unggulan wilayah 3 tahun ini nggak banyak, sebenarnya cuma hanya ada 4, yaitu berupa SMKI Menyapa, SMKI Mendengar, SMKI Berkembang, dan Desain Grafis atau School of Design. Jadi kalau SMKI Menyapa nih, karena memang SMKI kan nggak ada di setiap institusi ya, jadi kita diwakilkan oleh afiliasi kita, contoh himpunan atau BEM, sehingga kita pengen menyapa masing-masing institusi. Jadi kebetulan tahun ini sudah berjalan di 12 institusi, tinggal 5 ya, dari 17. Jadi sampai akhir kepengurusan harapannya bisa kita sapa semua nih institusinya. Jadi ini kita biasanya ngadain kegiatannya sama teman-teman BEM ya. Teman-teman BEM sama atau afiliasinya yang tergabung, kita adain diskusi karena kalau di forum-forum biasa itu memang terlihatnya formal gitu ya, formal dan kegiatannya musyawarah, meeting aja gitu. Padahal kita pengen menciptakan sebuah lingkungan yang memang nyaman kalau buat diskusi santai gitu ya. Mungkin ada ice breaking, terus kita bisa ketawa santai. Itu di SMK Menyapa ini. Terus ada SMK Mendengar ya, sudah sewajarnya kita menjadi perkumpulan, ya, organisasi yang jadi sebuah wadah, kita harus mendengar dari aspirasi dong. Nggak bisa hanya berjalan berdasarkan apa yang ada di pikiran pengurusnya aja. Makanya kita ada SMK Mendengar. SMK Berkembang ini dikhususkan untuk pengurus hariannya, harian wilayah, nanti akan ada kegiatan upgrading atau pelatihan-pelatihan yang menyesuaikan dari bidangnya, contoh LD mungkin ada pelatihan sendiri, terus ada HPS sendiri, dan lain sebagainya. Itu sebagai benefit ketika teman-teman gabung ke pengurus harian wilayah. Dan share grafis ini adalah bentuk digitalisasi ya, di era sekarang modern yang semuanya serba kita harus pandai dalam hal mendesain, apalagi online gini ya, banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita harus pandai terkait dengan desain, makanya kita adakan kegiatan ini. Alumni pengurus SMKI, mungkin ini sudah familiar dengan teman-teman, ada mantan di BPJS, Prof. Fahmi dengan Dekan FKUI, mungkin yang sangat populer ya, seperti yang sudah dilihat. Kemudian ini ada beberapa bentuk kerjasama kita, organisasi, GO, NGO-nya, government organization, sama non-government saja. Terus ini ada sedikit sapaan dari Sekretaris Jenderal kita, Abang Arif Jimbola. Jangan lupa bergabung bersama SMKI bersama bertindak untuk memajukan kesehatan negeri. Mungkin sedikit terakhir ya,
Dari saya mungkin nanti bisa kita lanjutkan si tanya jawab aja atau diskusi santai. Kalau teman-teman ingin mengenal lebih dalam, jadi beda ceritanya ketika kita bahas SMKI dengan organisasi di institusi. Kalau di SMKI ini kita modelnya bottom to up ya. Jadi apapun gerakan di SMKI ya melandaskan dari bawah dari teman-teman mahasiswa tadi. Nggak hanya dari pengurus, tapi non pengurus itu bisa ikut andil di situ. Jadi kita kan menjadi tempat wadah ya, wadah mahasiswa. Nah di situ mahasiswa kedokteran. Jadi segala bentuk arah geraknya itu dari situ. Jadi bisa dibilang dinamis sekali. Jadi dari tahun ke tahun beda pergerakannya karena memang membawanya kan pasti dibawa beda masalah tiap tahun beda. Ada juga yang berkesinambungan contoh moratorium, kemudian pergajian soal RUU Dikdok dan lain sebagainya itu juga kan sebenarnya masalah dari masalah yang sama gitu. Terus masalah kompetensi UKM PPD itu juga menjadi sedikit masalah dengan adanya UTB di tahun ini. Itu menjadi problematika tersendiri. Nah makanya harapannya pengetahuan atau bahwa SMK ini memang membutuhkan teman-teman institusi semua dan saya juga mungkin mewakili teman-teman SMKI, saya rasa juga memang SMKI belum sempurna secara organisasi yang memang uh, teman-teman kenal sebagai wadah mahasiswa kedokteran untuk menaungi teman-teman semua untuk mengayomi sangat masih kurang banyak sekali ya, banyak salahnya juga, tapi jangan sampai ketika SMKI salah kemudian SMKI banyak mungkin terlihat kurang ya di mata teman-teman semua, tapi itu menjadikan teman-teman oh ya udah biarin aja SMKI jalan, nggak ada SMKI juga nggak berpengaruh, jangan seperti itu, karena ini juga SMKI sudah lama dibangunnya kemudian oleh senior teman-teman sejawat dokter kita sekarang mungkin yang sudah apa ya sudah menjadi petinggi-petinggi di Indonesia. Harapannya ya dilestarikanlah rumah ini, dilestarikanlah. Kalau teman-teman punya ide atau kritik itu nggak apa-apa, kritik pedas pun nggak ada masalah buat dia enggak. Selagi itu membangun, selagi itu memang memberikan hal yang solutif. Jadi ketika salah ya dibenarkan, ketika benar ya jangan ditinggalkan, dan ketika salah juga tambah jangan diperdulikan. Harapannya sama-sama membangun supaya apa yang sudah kita upayakan di awal nggak terbuang dengan sia-sia. Oke, terima kasih mungkin dari saya kembalikan lagi kepada MC.